Pemirsa, untuk membahas pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah bersama dengan Juan Octavianus, analis panen sekuritas. Tapi sebelumnya kita akan saksikan dulu di layar penutupan IHSG hari ini. Ya, IHSG berada di level zona merah di 5.112 atau berada di level 0,07%. Mas Juan, menurut Anda sentimen apa yang mempengaruhi pergerakan IHSG melemah hari ini? Ya, jadi kalau kita melihat perdagangan pada hari ini cukup menarik ya, di mana memang kalau kita lihat pada awal perdagangan nih pas mulai sesi 1 ini masih cukup meningkat ya. Habis itu kita lihat menjelang selesainya sesi 1, nah ini baru ditutup melemah. Nah ini kalau kita lihat memang untuk pergerakannya yang pertama adalah dari pelaku pasar ini mengantisipasi atau masih mencermati dari data COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah para pelaku pasar itu masih mengantisipasi dari laporan keuangan yang keluar gitu. Nah kita tahu juga the largest market cap itu BCA juga keluar hari ini. Nah ini juga turut menjadi watch dari para investor buat hari ini. Nah, tapi kita juga harus melihat dari volatilitas pada hari ini memang salah satunya dari sentimen positif dari global. Di mana kalau kita lihat kan dari pelaku-pelaku pemain dari pharma atau dari vaksin COVID-19 ini sudah develop sampai last stage, di mana ini buat percobaan pada manusia ini dikatakan bisa selesai pada akhir tahun. Nah, jadi ini adalah memang salah satu ekspektasi atau harapan bahwa nanti dari COVID-19 ini problemnya bisa selesai di akhir tahun ini. Itu makanya pergerakan dari IHSG sendiri cukup volatile di perdagangan pada hari ini. Oke, dengan komite yang baru, bagaimana ini akhirnya mempengaruhi lantai bursa, terutama soal kepercayaan investor terhadap Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat memang kalau untuk sekarang ini masih mengantisipasi laporan keuangan ya. Kalau kita lihat kan memang dari BCA itu sebagai banks juga kita lihat ini cukup baik ya, biarpun dari net income-nya turun karena kita lihat ini dari provision-nya itu ditingkatkan nih untuk mengantisipasi dari gagal bayar atau NPL. Nah ini kita lihat memang dibandingkan dari bank-bank lain, ini kita rasa performance-nya bakal di atas dari bank-bank lain. Makanya kita lihat dari pelaku investor juga seharusnya masih bisa nih. Namun memang kalau kita lihat dari investor asing ini masih cukup konservatif, dimana kalau kita lihat kan sebagai emerging market ini resikonya cukup tinggi ya untuk investor asing. Makanya kalau kita lihat dari foreign flow-nya ini udah asing itu cukup banyak keluar. Lalu yang kedua dari segi yield bonds-nya kita juga negatif, which means berarti banyak sekali yang masih menginginkan permintaan atas buat bonds dari negara-negara gitu. Jadi untuk equity kita rasa sekarang masih pada konservatif sih, seperti itu. Oke, baik. Kalau kita lihat kan sekarang negara-negara ASEAN lainnya ini memang sudah menuju ke jurang resesi. Sementara Indonesia masih bisa terselamatkan misalnya jika konsumsinya masih bisa dipertahankan. Karena kita tidak tergantung kepada perdagangan internasional. Anda melihatnya seperti apa kepercayaan investor terhadap hal ini? Ya, jadi memang kalau kita breakdown dari ekonomi Indonesia, memang kan 60% itu dari konsumsi. Nah, itulah yang membuat kita bisa lebih prudent dibandingkan negara-negara lain, karena mostly banyak kan dari perdagangan ya, ekspor dan impor. Nah, kalau kita lihat memang dari Indonesia sendiri pasti turun nih buat dari kuartal 2-nya. Dan kalau pada dari pernyataan pemerintah seperti Pak Jokowi dan Menteri ini sudah mengatakan bahwa dari ekonomi sendiri bakal negatif nih, which means tinggal nunggu ketiganya nih, apakah kita bakal masuk ke zona resesi apa tidak. Nah ini sekarang tergantung daripada stimulusnya sendiri. Kalau kita lihat memang kemarin US itu sempat positif dikarenakan dari stimulus yang diberikan udah cukup masif nih, dikarenakan yang dari jobless-nya itu dibantu oleh stimulus ditambah oleh dari stimulusnya. Nah sekarang kalau kita lihat kan per tanggal 22 terakhir untuk stimulus Indonesia sendiri itu baru 19%. Nah ini memang diharapkan kita untuk di 2H 2020-nya dari stimulus ini bisa lebih digencarkan lagi untuk mengatasi atau cushion sebagai dari penurunan ekonomi. Cukup resilientkah Indonesia dengan keadaan ini? Ya, saya rasa ini tergantung daripada penggunaan stimulusnya dan juga dari gimana nanti dari confidence level dari konsumsi. Karena kalau kita lihat kan memang
sekarang polanya orang udah mulai berani nih, PSBB udah mulai relaksasi segala macam. Namun ternyata in the end angkanya surging nih atau naik cukup signifikan yang membuat banyak sekali tempat-tempat yang kita ditutup, pasar ditutup. Nah ini membuat dari masyarakat juga untuk dari consumer spendingnya bakal bisa disruption kembali. Oke, kalau kita lihat ini The Fed kan diperkirakan akan tetap menahan suku bunga. Apakah ini sesuai dengan ekspektasi dari investor, Mas Juan? Ya, saya rasa untuk level yang sekarang masih diekspektasikan oleh investor ya, maksudnya untuk ditahan kembali karena memang kalau kita lihat kan dari ruang untuk pemangkasannya juga ini sudah cukup minim ya. Jadi memang dari buat kebijakan yang di sana ini memang udah dikit nih buat upside-nya. Jadi memang dari investor sendiri sudah berharap apakah yang dari vaksin ini sebagai memang main concern-nya harus sudah diselesaikan apa tidak gitu. Jadi memang dari Trump sendiri kan itu juga sudah memberikan nih stimulus ya bagi yang ingin mengerjakan dan juga masih bisa memproduksi akhir tahun ini bakal diberikan gelontoran dana dari pemerintahnya. Makanya ini yang menjadi main watch dari pelaku pasar sendiri. Oke, untuk peluang dan juga level support dan resisten kita untuk esok seperti apa menurut Anda? Ya, jadi kita melihat untuk support dan resisten ini masih akan konsolidasi ya. Dia di level di level 5.080 sampai 5.200. Nah, kita lihat pergerakannya masih bakal sama nih. Satu adalah ekspektasi dari yang vaksin itu dan pemulihan ekonomi. Namun masih dibayang-bayangi oleh dari kuartal kedua, di mana kan kalau kita lihat dari tahun ini kemungkinan yang paling terburuk adalah kuartal 2. Apalagi di Indonesia kita lihat PSBB baru dimulai itu di akhir Maret, which means itu bakal terganggunya pada saat kuartal 2. Nah nanti makanya kita akan melihat sangat volatile nih buat dari marketnya, terutama apabila adanya liris laporan keuangan dari emiten-emiten yang memang sangat dinanti oleh masyarakat. Oke, rekomendasi untuk esok mungkin terakhir? Ya, jadi kalau untuk rekomendasi kita masih suka dengan komoditi, terutama itu ada emas dan juga dari CPO dan juga nikel. Kalau kita lihat memang hari ini CPO cukup signifikan ya, tapi itu kita rasa sebagai buy on weakness nih, dikarenakan kalau kita lihat dari sentimennya ini CPO cukup menarik nih, dikarenakan dari produksinya levelnya rendah buat global dan juga dari inventorinya ini cukup bisa menjadi kata positif buat di tahun ini bakal lebih tinggi lagi buat harga CPO. Emas juga sama demikian, uncertainty ekonomi, which means dari pelaku pasar pasti pengennya untuk hedging atau buat safe haven, which is itu emas bisa menjadi pilihan. Oke. Baik, terima kasih Mas Juan Octavianus, analis Panin Sekuritas untuk analisanya.